Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Muslimin muslimat rahimakumullah. Semua orang pasti ingin masuk surga, apalagi masuk surga tanpa hitungan amal, karena salah satu di antara suasana yang mencekam pada hari kiamat adalah pada saat timbangan amal. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tausiah edisi Rabu 24 Maret 2021, saya akan menyampaikan tausiah dengan judul 4 orang yang masuk surga tanpa hisab. Muslimin muslimat rahimakumullah. Imam Ghazali dalam kitabnya Muhasyadul Qulub halaman 65 mengutip sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika hari kiamat datang ada 4 orang yang masuk surga tanpa hisab, yaitu orang alim yang mengamalkan ilmunya, orang berhaji dan dia tidak berkata-kata keji dan berbuat fasik sampai dia meninggal, tentara yang gugur mati syahid dalam medan peperangan dalam menegakkan kalimat Islam, dan orang yang dermawan yang membelanjakan hartanya kepada yang halal dan menafkahkannya di jalan Allah tanpa diikuti sikap riya. Mereka saling berbantah-bantahan pertama yang memasuki surga. Dari hadis di atas, setidaknya ada 4 orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang pertama, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Menuntut ilmu merupakan kewajiban manusia secara personal. Dengan ilmu, manusia dapat membedakan yang hak dan yang batil. Namun tidak berhenti di situ saja. Orang berilmu memiliki tanggung jawab atas ilmu yang dimiliki untuk mengamalkannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Ilmu bila tanpa pengamalan maka hanya menjadi wacana belaka. Tujuan orang menuntut ilmu agar dia mengetahui yang mana yang wajib atau yang sebaiknya dikerjakan, dan yang haram atau yang lebih baik ditinggalkan. Bila mana tujuan ilmu tidak tercapai, maka sia-sialah ilmu itu. Orang berilmu tanpa mengamalkan, dia cenderung sebagai orang munafik. Ilmu orang munafik hanya diucapannya, dan ilmu orang mukmin itu diamalkan. Orang berilmu tanpa adanya langkah nyata, maka kecenderungannya hanya memelintir pengetahuannya demi egonya sendiri. Jika ada kepentingan pribadi, maka selalu ada dalih sebagai alasan, walaupun menyakiti orang lain. Yang kedua, orang berhaji yang tidak lagi rafas dan fasik. Rafas artinya berkata kotor, dan fasik artinya bermaksiat. Di antara hikmah haji adalah untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang telah diperbuat. Nabi bersabda, orang yang berhaji karena Allah tidak melakukan rafas dan fasik, niscaya ia kembali ke tanah air seperti hari ketika ibunya melahirkannya. Hadis riwayat Bukhari. Jika dosa diibaratkan noda, maka orang yang dihapus dosa-dosanya seperti kapas, maka janganlah terkena noda lagi. Yang ketiga, orang syahid yang gugur di medan peperangan demi membela Islam. Orang yang mati syahid, maka tidak ada keraguan dari tempatnya di akhirat nanti ada surga. Orang yang mati syahid haram hukumnya dimandikan dan disolati, dan wajib dikubur dengan baju yang berlumuran darah. Imam Nawawi mengatakan,
dan haram menyahati orang mati syahid seperti memandikan dan orang mati syahid dikuburkan bersama pakaiannya bukan dengan sutera. Keempat, orang dermawan yang membelanjakan hartanya dengan cara-cara yang halal dan menafkahkan di jalan Allah tanpa riya. Orang yang suka bersedekah dan berinfak tidak akan mengurangi hartanya, bahkan ia selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib, Nabi bersabda, "Wahai Ali, sesungguhnya para kekasih Allah tidak akan mendapatkan luasnya rahmat dan ridhonya dengan banyaknya ibadah, tetapi mereka mendapatkannya dengan kedermawanan dari dan tidak cinta dunia." Kedermawanan harus dilandasi dengan keikhlasan. Sekecil apapun pemberian dengan landasan keikhlasan, maka akan sangat bermanfaat bagi si pemberi dan bagi si penerima. Begitu juga sebaliknya, sebesar apapun pemberian, jika tanpa diikuti rasa ikhlas, maka akan menjadi hal yang tidak berguna. Syekh Said Abdul Wahab As-Sa'ari berkata, takutlah kamu dari benih-benih riya karena khawatir akan hilangnya pahala dan gelapnya hati. Itulah 4 orang yang masuk surga tanpa hisab. Semoga kita semua termasuk satu di antara 4 orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan kita mohon kepada Allah agar kita semua dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Aku liqa'i hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.